350 tahun tercatat bangsa Indonesia dijajah kolonial Belanda. Ternyata selama masa penjajahan, ada beberapa daerah yang sangat sulit ditaklukkan Belanda. Hal ini disebabkan penduduk asli atau suku di daerah tersebut tidak hanya mempunyai kemampuan berperang yang mumpuni, akan tetapi juga mempunyai kemampuan supranatural yang menyulitkan Belanda untuk mengalahkan suku di daerah tersebut. Tanpa bermaksud mengecilkan perjuangan suku lainnya di Indonesia yang tidak dibahas di video ini, berikut adalah suku-suku di Indonesia yang diakui Belanda susah untuk dijajah dan dikalahkan. Suku Dayak menggunakan taktik perang gerilya dan senjata tradisional seperti mandau dan sumpit. Meski persenjataan mereka terlihat tidak setara dengan Belanda, namun suku Dayak berhasil membuat Belanda ketakutan. Bahkan penjajah Belanda menjuluki suku Dayak sebagai pasukan hantu karena mereka sulit untuk dideteksi. Julukan tersebut berasal dari kemampuan bertarung masyarakat Dayak yang menakutkan dan senjata tradisional yang terkenal memiliki kekuatan magis. Selain menguasai medan perang, orang Dayak juga memiliki kemampuan kamuflase yang sangat baik di hutan. Selain itu, suku Dayak juga dikenal memiliki kemampuan bertarung yang sangat handal. Selain lihai dalam pertarungan jarak dekat dengan mandaunya, suku Dayak juga hebat dalam pertarungan jarak jauh menggunakan lunduk sumpit yang sudah diolesi racun. Konon katanya Belanda lebih takut terkena sumpit dibanding terkena peluru timah. Alasan utamanya karena sumpit sudah diolesi racun terlebih dahulu, yakni dengan getah pohon ipuh atau iren. Keunikan lain dari senjata sumpit ini adalah bisa mematikan lawan dalam waktu tidak lebih dari 10 menit. Selain itu, mandau suku Dayak konon bisa terbang sendiri untuk mencari dan menghabisi musuhnya. Suku Buton adalah salah satu daerah yang tidak pernah dijajah sepenuhnya oleh Belanda. Buton seperti monarki karena memiliki raja, perdana menteri, tentara, dan rakyatnya sendiri. Kerajaan Buton sudah lama dikenal sebagai kerajaan yang sangat kuat. Abad Pertengahan, ketika para penjajah Belanda dan Portugis berekspansi ke Maluku untuk mencari rempah-rempah, Buton dinilai sebagai kawasan yang cukup strategis. Kapal mereka singgah di Buton sebelum tiba ke Maluku. Selain strategis, Buton dikenal kaya akan hasil bumi, terutama rempah-rempah. Karena itu, Belanda tidak berani menjajah suku Buton. Dengan adanya kerajaan Buton yang kuat, pihak Belanda tidak ingin mencari masalah dan menjalin hubungan baik dengan suku ini untuk mendapatkan rempah-rempah. Secara umum Buton berhasil mempertahankan otonomi dan kebebasannya selama periode penjajahan Belanda. Suku Nias mendapat julukan dari orang Belanda Lahuldrijver der Hollanders, yang artinya pengusir orang-orang Belanda. Salah satu wilayah di Indonesia yang paling sulit ditaklukkan Belanda adalah Nias. Wilayah Nias Selatan, tepatnya Orahilifau Banuara Jalahumufau, menjadi daerah yang sulit dikalahkan Belanda, yang saat ini dikenal dengan nama Desa Ohilifau di subwilayah Panayama. Nias terkenal memiliki ragam suku yang ahli dalam berperang. Belanda harus menerima banyak kekalahan dengan melawan para pejuang Nias hingga mampu mengusir Belanda dari tanah Nias. Baru pada tahun 1864 Nias akhirnya dikuasai oleh penjajah Belanda hingga tahun 1945, dan penjajahan itu berlangsung selama 81 tahun lamanya. Suku Batak dan Aceh bekerja sama dan bahu-membahu dalam mengusir kolonial Belanda. Sehingga tanah Aceh dan Batak menjadi salah satu wilayah yang paling sulit ditaklukkan oleh Belanda di Pulau Sumatera. Pada saat itu, tanah Batak dipimpin oleh Sisingamangaraja ke-12. Belanda selalu gagal ketika harus menghadapi ancaman dan perlawanan dari suku Batak. Selain itu, Sisingamangaraja ke-12 dikenal juga memiliki kesaktian luar biasa yang diwariskan secara turun-temurun. Perang antara Belanda dan Batak berlangsung dari tahun 1849 hingga tahun 1907.
Belanda melakukan berbagai upaya untuk melawan perlawanan dari Sisingamangaraja ke-12 dan para pengikutnya. Para penjajah Belanda membutuhkan waktu sekitar 29 tahun untuk menaklukkan Tanah Batak. Suku Aceh terkenal karena perlawanannya terhadap penjajahan Belanda yang berlangsung selama lebih dari 30 tahun, yang dikenal sebagai Perang Aceh. Mereka dikenal karena keberanian, kegigihan, dan strategi perang mereka yang efektif. Perang Aceh melawan Belanda meletus pada tahun 1873 dan baru dapat diakhiri pada tahun 1904. Penyebab perlawanan rakyat Aceh adalah karena ambisi Belanda yang ingin menguasai seluruh wilayah Nusantara. Perang ini merupakan perang terpanjang dan terberat yang pernah dialami oleh Belanda dalam sejarah kolonialnya di Indonesia. Perlawanan Aceh terhadap Belanda dipimpin oleh banyak pahlawan, termasuk Teku Umar dan Cut Nyak Dien yang keduanya dihormati sebagai pahlawan nasional Indonesia. Meskipun pada akhirnya Aceh jatuh ke tangan Belanda, perlawanan mereka telah menginspirasi banyak perjuangan kemerdekaan lainnya di seluruh Indonesia. Itulah suku-suku di Indonesia yang sulit ditaklukkan oleh Belanda. Apabila ada yang mau menambahkan atau koreksi, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton.